Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, izin Allah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan ini merupakan sarana kita untuk memperbaiki diri, sarana kita untuk mencari ilmu, dan sarana kita untuk terus muhasabah. Dan tentunya ini merupakan sarana kita untuk menjaga kontinuitas ibadah kita. Sarana kita untuk menjaga istimrariyatul ibadah. Sebab sesuatu yang harus diperhatikan oleh kita itu tidak hanya melaksanakan ibadah, tetapi bagaimana kita menjaga kontinuitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak saja harus istiqomah, tetapi bagaimana kita menjaga keistiqomahan kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam salah satu ayat, surat An-Nahl ayat 92, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah peringatan besar buat kita, agar kita jangan pernah merusak ibadah yang sudah kita lakukan. Jangan pernah kita meninggalkan ibadah yang pernah kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu, janganlah kamu menjadi kallati naqadat gazlaha min ba'di quwwatin ankatha, seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat itu menjadi cerai-berai kembali. Nah, itu. Ini surat An-Nahl ya 92. Kalau kita renungi ayat ini, Bapak Ibu sekalian, janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Pekerjaan yang sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, kemudian hancur, kemudian lebur, kemudian hilang. Ibadah yang sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan istiqomah, kemudian hancur, tidak dikerjakan lagi. Nah itu. Ini peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan ibadah ya. Maka ibadah yang kita lakukan itu bukan untuk sehari dua hari Bapak Ibu sekalian. Tetapi ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk seumur hidup kita. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai al-yaqin datang kepadamu. Ibadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai al-yaqin datang kepadamu. Apa itu al-yaqin? Nah, seorang ulama mengatakan adalah al-maut, ajal. Kematian kita. Artinya apa? Ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ibadah sepanjang hayat sampai ajal menjemput kita. Berarti ada masa yang panjang kita untuk mempertahankan ibadah kita. Nah, disinilah kita membutuhkan tenaga, membutuhkan nutrisi, membutuhkan sesuatu kekuatan agar kita bisa mempertahankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tidak mudah ya. Memulai membaca Quran itu susah. Tetapi lebih susah lagi mempertahankan kontinuitas kita membaca Al-Quran. Bersidqoh itu tidak mudah. Tapi lebih tidak mudah lagi ketika kita mempertahankan sidqoh kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa amal yang paling dicintai Allah itu apa? Continue, walaupun sedikit. Itu kata Rasulullah ya. Kalau tidak salah itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saddidu wa qaribu. Kata Rasulullah, saddidu wa qaribu. Luruslah kalian dan sederhanalah kalian dalam melakukan ibadah. Wa'lamu, ketahui oleh kalian,
Sabda Rasulullah, "Alla yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah." Sekali-kali amal itu tidak bisa memasukkan salah seorang di antara kalian ke dalam surga. Jadi kata Rasulullah, "Wa'lamu alla yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah." Sekali-kali amal itu tidak akan pernah bisa memasukkan seseorang di antara kalian ke dalam surga. Wa anna ahabbal a'mal ilallah, dan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Adwamuha wa in qalla. Ya, wa anna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah itu adalah continue walaupun sedikit. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan buat kita bahwa kontinuitas itulah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah mampu ya membaca Al-Qur'an umpamanya 1 juz sehari, kita pertahankan, nah itulah sebuah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau banyak dan kontinu dan banyak. Kontinu sedikit aja dicintai oleh Allah. Ini kata-kata Rasul ini ya harus digarisbawahi oleh kita. Wa anna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah ya continue walaupun sedikit. Jadi konsentrasinya bukan di sedikitnya tapi di continue-nya ya. Jadi ada kata-kata adwamuha wa in qalla. Nah, adwamuha itu lebih dulu ya. Wa anna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu adalah continue walaupun sedikit, bukan sedikit walau continue, bukan continue walaupun sedikit gitu. Nah ini makanya mudah-mudahan kita bisa mempertahankan kontinuitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini butuh perjuangan. Butuh apa? Butuh pengorbanan, butuh keseriusan, butuh keistiqomahan. Kemudian kita ingat ya di zaman Rasulullah. Dalam hadis Bukhari kan diceritakan itu ada seseorang yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang itu. Dia semangat, dia membunuh orang-orang musyrik. Dan ia seorang prajurit muslim yang gagah berani. Ya. Seorang prajurit muslim yang luar biasa. Memiliki keberanian di atas rata-rata. Ya. Wa kana min a'dhamil muslimina ghana'an anhum. Ya. Yaitu prajurit muslim yang memenuhi kegagahan yang luar biasa itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ahabba ayyandura ila rajuli min ahlin nar, falyandur ila hada." Itu kata Rasulullah, siapa yang ingin melihat seorang penduduk neraka, silakan lihat orang ini. Ini kan kaget gitu ya. Ada seorang yang gagah berani dalam perang, dia berani memiliki keberanian di atas rata-rata, tapi Rasulullah mengatakan, "Man ahabba ayyandura ila rajulin min ahlin nar, falyandur ila hada." Barang siapa yang ingin melihat seseorang yang termasuk ahli neraka, maka lihatlah orang ini. Luar biasa. Kemudian ada seseorang yang mengikuti orang ini gitu kan, yang sedang berjuang ini, yang memiliki keberanian yang luar biasa ini, sampai orang ini hatta juriha, begitu dalam hadisnya ya. Sampai orang ini kemudian luka dalam peperangan itu. Setelah itu fasta'jalal mauta. Ya, karena dia luka, ya dia sudah mendekati kematian. Tapi ternyata, saat luka itulah, kemudian dia tidak sabar, ia ambil ujung pedangnya, ia letakkan di dadanya, lalu ia hujamkan, ya, hingga menembus di antara kedua lengannya. Bayangkan. Sudah dia beramal dengan baik, sudah dia berkorban dengan baik, tapi ternyata di ujung peperangan dia tidak kuat dengan luka yang ia terima, dia bunuh diri. Jadi dia bukan mati berperang, tapi dia mati bunuh diri. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya,
Jadi perjuangan yang sudah dilakukan dengan pengorbanan yang luar biasa, laki-laki ini ternyata meninggal dunia dengan bunuh diri. Nah, ini sebuah peringatan ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal abda la ya'malu fi ma yarnasu amal ahli jannah wa innahu lamin ahli nar. Ya, sungguh ada seorang hamba yang dia beramal ya dengan amal-amal penghuni surga. Manusia melihatnya dia itu calon surga, wa innahu lamin ahli nar. Tapi ternyata dia termasuk ahli neraka. Ya, dia beramalnya bagus, bisa jadi di ujungnya dia tidak kuat, gitu kan. Wa ya'malu fi ma yarnasu amal ahli nar. Ada juga manusia melihat seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Nggak ada baiknya orang ini. Wa huwa min ahli jannah. Tapi dia termasuk penghuni surga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya. Nah, hadis Bukhari ini memberikan sebuah pandangan, ibrah buat kita bahwa pertama kita tidak boleh ngejudge orang. Tidak boleh gampang memvonis orang. Wah, ini soleh, yakin penghuni surga. Jangan. Kata Rasulullah, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Kemudian ibrah dari hadis ini juga bahwa kita harus mampu mempertahankan amal dengan sebaik-baiknya. Kita harus memiliki kekuatan diri untuk mempertahankan amal dengan sehebat-hebatnya. Bayangkan oleh kita ini ya, dari cerita ini. Seorang yang gagah berani di medan perang, seseorang yang memiliki keberanian di atas rata-rata dalam peperangan, dia berjuang, dia berkorban, kemudian tiba-tiba dia luka, dan dia tidak sabar dengan luka yang dideritanya ini. Kemudian akhirnya dia menghunuskan pedang ke dalam dirinya. Yang akhirnya dia mati, bukan mati di medan perang, tapi dia mati dengan mati bunuh diri. Dan kita tahu orang yang mati bunuh diri itu kan tidak akan masuk surga. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini beberapa ibroh peringatan dari Allah dan Rasulullah SAW agar kita mampu mempertahankan amal dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah kita merusak amal yang sudah kita lakukan. Kalau kita pernah melakukan amal yang sedikit, jangan-jangan itulah amal yang akan membuat kita masuk surga. Maka jangan pernah kita menghentikan amal kebaikan yang sudah dilakukan oleh kita. Jangan pernah kita menghentikan kebaikan yang pernah dilakukan oleh kita. Dan jangan pernah kita kendor untuk terus menjemput surga dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kiat ya agar kita mampu mempertahankan amal soleh, atau ini disebut oleh kita lah kiat-kiat praktis bagaimana kita menjaga kontinuitas amal soleh. Yang pertama, hendaklah kita melakukan amal soleh dengan keikhlasan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lakukan amal dengan keikhlasan yang kuat. Kenapa? Karena keikhlasan itulah yang akan menguatkan amal kita. Orang yang ikhlas dalam beramal, dia beramal karena Allah. Orang yang ikhlas dalam beramal, dia beramal untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang ikhlas itu tidak maju karena dipuji, tidak mundur karena dicaci. Orang ikhlas adalah orang yang senantiasa berjalan di jalan istiqomah karena dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama mengatakan bahwa orang ikhlas itu adalah orang yang tidak menyisakan bagian manusia sedikit pun. Yang ia sisakan adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kalau kita ingin mempertahankan amal kita dengan sebaik-baiknya, maka yang pertama, lakukan amal kita dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Bapak Ibu, tuba lil mukhlisin, tuba lil mukhlisin. Berbahagialah orang-orang ikhlas, berbahagialah orang-orang ikhlas. Nah, salah satu kebahagiaan orang ikhlas itu adalah
Karena dia beramal untuk Allah, dia tidak maju karena dipuji dan dia tidak mundur karena dicaci. Orang yang ikhlas adalah orang yang memiliki mentalitas kuat dalam beramal. Karena yang ia dapatkan, yang ia inginkan hanyalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ikhlas prinsipnya itu, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya mudah-mudahan kita bisa menguatkan keikhlasan kita dalam beramal. Ya, dalam kehidupan rumah tangga umpamanya, kalau suami tidak ikhlas, itu kita akan kecewa. Bisa jadi ada tindakan-tindakan istri kita yang mengurangi keikhlasan amal kita. Begitu juga ibu-ibu dalam beramal melayani suami, bisa jadi ada tindakan-tindakan atau perilaku suami kita yang merusak keikhlasan kita. Maka hendaklah langsung segera kita kuatkan hati kita dengan keikhlasan. Jangan pernah berharap kepada manusia, karena manusia bisa jadi mengecewakan kita. Berharaplah kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ibadah kita. Dan Allah akan senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus. Maka kuatkan keikhlasan, itulah sumber kebahagiaan buat kita. Kuatkan keikhlasan, itulah sumber ketenangan jiwa buat kita. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, agar kita bisa menjaga kontinuitas ibadah kita, amal soleh kita, yang selanjutnya adalah berdoalah kepada Allah dengan sekuat-kuatnya. Doa memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Doa akan menempatkan kita menjadi orang yang memiliki semangat di atas rata-rata. Karena doa itulah yang mendorong orang melahirkan ketenangan, mendorong orang melahirkan keistiqomahan. Kenapa Rasulullah senantiasa berdoa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membulak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Karena hati ini bolak-balik. Setingkat Rasulullah yang dibimbing oleh wahyu, setingkat Rasulullah yang ditemani oleh Jibril kemana Rasulullah berangkat, beliau tidak pernah berhenti untuk terus berdoa dengan Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membulak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini doa salah satunya. Ya, untuk istiqomah, doa agar kita bisa menjaga kontinuitas amal soleh yang kita lakukan. Kita bisa sholat tahajud bukan karena kita. Kita bisa baca Quran bukan karena kita. Allah yang memberikan kemampuan bagi kita. Kita bisa sedekah bukan karena kita. Tapi Allah yang telah memberikan kepada kita kemampuan untuk sedekah. Kita bisa berangkat umroh, kita bisa berangkat haji, kita bisa sholat berjamaah di masjid. Itu dikarenakan kekuatan Allah yang Allah berikan buat kita. Sehingga langkah kaki kita, hati kita bisa menuju masjid, menuju majelis taklim. Dan tidak semua orang diberikan oleh Allah hidayah seperti itu. Inilah makanya kita harus berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kemudahan buat kita untuk melakukan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Ini Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan amal saleh. Oleh karena itu, jangan pernah kita lupa berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah itu. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa mempertahankan kontinuitas amal soleh kita adalah sidqul azimah. Nah ini ya, sidqul azimah. Kita artikan sidqul azimah itu dengan kemauan yang keras. Ya, azam yang benar. Kemauan yang lurus. Kemauan yang hebat. Nah, jadi kita akan mampu mempertahankan amal soleh kita apabila kita memiliki kemauan yang kuat. Contohnya kita kalau mau thalabul ilmi ya. Yang namanya thalabul ilmi ini, waduh luar biasa itu. Ibu-ibu, bapak-bapak harus bawa catatan. Itu sidqul azimah. Sampai sekarang tuh ada yang ngerekam, itu kan luar biasa. Habis gitu menahan kantuk. Kan biasanya kalau mencari ilmu itu kantuk datang itu kan, godaan setan itu.
Ya, itu sidqul azimah. Kemudian kita mendengarkan ustadz, guru kita, dia dengan sebaik-baiknya, itu sidqul azimah. Begitu pulang ke rumah gitu kan, catatan itu dibuka lagi, diingat-ingat lagi gitu ya. Walaupun rata-rata kita itu biasanya membuka buku catatan itu ketika mau ngaji lagi gitu ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Saya ingat itu waktu dulu di pesantren itu begitu ya. Kitab yang dibaca oleh ajengan, oleh guru, oleh ustadz itu nanti di pondok itu diulang lagi di asrama itu kan begitu. Itu salah satu sidqul azimah, kemauan yang kuat ya, kemauan yang benar, kemauan yang lurus. Nah, untuk mempertahankan ibadah kita, amal soleh kita, jangan pernah jauh dari sidqul azimah. Harus diraih itu sidqul azimah, kemauan yang kuat. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa mempertahankan kontinuitas amal soleh kita adalah al-mujahadah. Ya, al-mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh. Optimalisasi dalam melakukan kebaikan. Harus optimal, jangan setengah-setengah. Kalau tahajud harus benar, harus optimal, jangan setengah-setengah. Biar kita merasakan saripatinya ibadah, biar kita merasakan ketenangan ibadah, itu mujahadah ya. Kalau kita lihat Rasulullah SAW dalam ibadah sholat malam itu kan hatta tatafattarat qadamahu, sampai kakinya bengkak-bengkak, itu mujahadah itu. Ini luar biasa ya. Maka poin mujahadah ini penting agar kita bisa mempertahankan amal soleh kita. Maka kenapa banyak orang yang amal solehnya itu kadang ada, kadang nggak ada. Jangan-jangan dia tidak mujahadah dalam melakukan amal solehnya. Makanya dalam ayat Quran disebutkan kan, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan bagi mereka jalan-jalan kami. Hidayah Allah akan berikan kepada orang-orang yang mujahadah. Ya, Allah akan pimpin orang-orang yang mujahadah di jalannya, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan amal saleh. Ini poin yang tidak boleh dipandang kecil oleh kita ya, mujahadah. Mencari ilmu ya, menikah, itu juga ibadah, harus bersungguh-sungguh. Banyak tantangan, banyak rintangan gitu kan. Ibu-ibu saja, mohon maaf ini kalau melayani suami, kalau nggak sungguh-sungguh, lelah. Bapak juga itu ya, bapak-bapak kalau tidak sungguh-sungguh membiayai istri, kita lelah. Luar biasa itu Pak. Ya, istri kita itu kan amanah Allah yang harus dibahagiakan oleh kita. Makanya nggak boleh kita memanja istri. Jangan manjakan istri kita, tapi sayangilah mereka, sayangilah istri kita. Ya, dengan apa? Mujahadah. Sungguh-sungguh kita merawat cinta, sungguh-sungguh kita menjaga amal soleh. Insya Allah kita akan bisa mempertahankan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Dorongan mujahadah ini memiliki kekuatan agar kita bisa kuat dalam mengerjakan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya yang bisa menjaga kontinuitas amal kita adalah suhbatus salihin, ya, bersahabat dengan orang soleh. Nah ini ya, karena sahabat itu mencerminkan hati kita, sahabat itu mencerminkan amal soleh kita, sahabat itu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan ya dalam salah satu hadisnya, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sangat tergantung agama temannya. Jadi kalau kita pengen tahu siapa kita sesungguhnya, dengan siapa kita berteman. Kalau kita pengen tahu siapa kita sesungguhnya, dengan siapa kita bersahabat. Suhbatus sholihin. Sahabat yang soleh akan mengarahkan kita di jalan Allah. Sahabat yang soleh menjadi cahaya bagi hidup kita. Sahabat yang soleh akan menuntun kita, dan dia akan memberikan masukan-masukan positif buat kita. Sahabat yang soleh akan memberikan ketenangan buat kita. Sahabat yang soleh akan memberikan cahaya dalam hidup kita. Maka jangan pernah kita melepaskan sahabat yang soleh. Betul, kita nggak enak ketika ditegur, ketika kita salah. Tapi teguran sahabat yang soleh itulah yang akan membuat kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat yang soleh akan memberikan kontribusi buat iman dan amal soleh kita. Justru sahabat yang diam ketika kita salah, ketika kita berada dalam kegelapan, itulah sahabat yang tidak memberikan kebaikan buat kita. Ya, suhbatus sholihin,
bersahabat dengan seorang soleh akan melahirkan kebaikan-kebaikan buat kita untuk dunia dan akhirat kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang harus dilakukan oleh kita agar kita bisa menjaga kontinuitas amal soleh kita adalah al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik. Nah, lingkungan yang baik ini juga berpengaruh buat amal soleh kita. Sehebat-hebatnya orang melakukan amal soleh, tapi kalau dia diganggu oleh lingkungannya, dia tidak akan kerasan di lingkungan itu. Ya, makanya kalau kita resapi hadis Rasulullah, ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Fa abawahu, sangat tergantung ibu bapaknya. Ibu bapak itu adalah lingkungan pertama buat anaknya. Maka kalau kita ingin punya anak yang soleh, solehkan dulu kita. Kalau kita ingin punya anak yang hafiz Quran, kuatkan dulu interaksi kita dengan Al-Quran. Ini al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang soleh. Karena lingkungan akan memberikan pengaruh kuat buat kita. Kalau kita malas gitu, tapi lingkungan kita semuanya rajin, kita akan ke bawah rajin. Tapi kalau kita rajin, lingkungan kita ini orang-orang malas, tidak akan pernah lama kita mempertahankan kesungguhan kita dalam melakukan ibadah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, maka lingkungan sangat berpengaruh bagi kita ya. Apalagi kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita untuk mempertahankan kontinuitas amal soleh kita adalah al-musara'atu ilal khair. Nah, ini al-musara'atu ilal khair. Bagaimana kita memiliki jiwa kompetitif ya untuk berkompetisi terus melakukan kebaikan. Ini yang bisa mempertahankan kontinuitas amal soleh kita. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Begitu ya, kalau tidak salah ini dalam salah satu catatan sejarah. Jadi kalau Abu Bakar lebih dulu, gitu, Umar kemudian nyalip. Sampai terus begitu. Mereka ini berdua saling salib penyalip ini. Artinya salib penyalip ini di sini bukan jelek ya. Ini saling berlomba dalam melakukan kebaikan. Al-musara'ah ilal khair, bersegera kita melakukan kebaikan. Makanya fastabiqul khairat. Ya, hendaklah kita bersegera ya, berkompetisi dalam melakukan amal soleh. Suami, istri berkompetisi, anak dan orang tua berkompetisi. Tapi kita nggak boleh saling menjatuhkan ya. Wah, ini si ayah baca Quran udah 2 juz. Nah, ibu mau 3 juz. Nah, gitu. Kawan saya udah sedekah dengan 10.000, saya akan 20.000. Sahabat saya udah 2 miliar nih sedekah, saya akan 3 miliar. Nah, begitu itu namanya al-musara'ah ilal khair. Itu bersegera melakukan amal soleh. Nah, kemudian yang terakhir, agar kita bisa mempertahankan amal soleh kita dengan sebaik-baiknya adalah dzikrul maut. Kita mengingat kematian kita. Kita mengingat kematian kita. Hidup di dunia ini tidak akan selamanya. Kalau kita ingat mati, Bapak Ibu sekalian, insya Allah mati itu akan menjadi nasihat buat kita. Karena kita dilahirkan oleh Allah. Maksud saya diciptakan oleh Allah. Di dunia ini untuk apa? Untuk melakukan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan suatu saat nanti kita akan datang menghadap Allah. Kita akan datang menghadap Allah dengan amal soleh yang kita bawa. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Walakin Allah yanduru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk dan rupa kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian, ketakwaan kalian. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat harta dan anak tidak berguna lagi kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat melahirkan amal soleh yang kuat, ketakwaan. Orang-orang yang kuat dengan amal soleh. Nah, maka ketika kita zikrul maut, mengingat kematian, itu akan melahirkan semangat kita dalam melakukan amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan buat kita. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhu ma yazuzu dzalik. Sedikit sekali orang yang melampaui usia itu, kata Rasulullah. Kita harus hati-hati. Kematianlah yang paling dekat dengan kita. Kematianlah yang senantiasa menunggu kita. Maka ketika kita ingat kematian kita, itulah bekal kita untuk mempertahankan amal soleh.
keluarga yang kita cintai, istri yang kita cintai, anak-anak yang kita cintai, mereka hanya bisa mengantarkan kita sampai kuburan kita. Ketika kita berada di kuburan, di alam barzah, kita akan bersama amal soleh kita. Berbahagialah ketika kita tidak menyia-nyiakan amal soleh. Ketika kita terus melakukan amal soleh dengan kontinu, ketika kita memiliki semangat untuk beramal soleh, itulah sebenarnya bekal kita sesungguhnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikrul maut ini akan melahirkan kekuatan bagi kita untuk beramal soleh, tidak pernah berhenti. Ingat kematian. Kalau kita sombong, ingat kematian, kesombongan kita akan hilang. Kalau kita lagi malas, ingat kematian, maka kita akan semangat. Maka kalau kematian sudah tidak menjadi nasihat bagi seseorang, nasihat apa lagi yang akan diberikan kepada orang itu? Mudah-mudahan kematian-kematian yang kita saksikan memberikan ibroh yang panjang bagi kita, agar kita bisa mempertahankan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Suatu waktu kematian itu akan datang menghadap kita. Suatu waktu kematian itu akan datang menjemput kita. Dan ketika kita sudah beramal soleh dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan menjumpai Allah dengan husnul khatimah. Dan itulah cita-cita kita. Itulah harapan kita. Maka jangan pernah kita terus menjaga keistiqomahan kita dalam melakukan amal soleh. Dzikrul maut. Mengingat kematian, itulah cara kita untuk mempertahankan amal soleh. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini memberikan ilmu, semangat beramal soleh buat kita. Dan mudah-mudahan seluruh aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.